Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan guru semua yang ingin mencoba untuk ikut tryout P3K tahun 2021 melalui SIM PKB. Pertama, kita masuk ke GTK Belajar Kemdikbud, lalu masukkan nomor UKG dan passwordnya. Setelah itu masuk pilihan di guru belajar dan berbagi. Klik portal, kemudian pilih Ayo Guru Belajar. Kemudian ini di sini ada seri AKM, seri pendidikan, keterampilan hidup, ASN P3K, pendidikan eksklusif. Kita klik di seri belajar mandiri P3K. Ini klik selengkapnya. Kemudian mulai belajar. Nah, ini kita pilih di ASN P3K. Nah, setelah ini nanti jadwal kita akan dijadwalkan setelah kita selesai di sini. Tautan fasilitasi ini sudah tuntas, maka kita akan mendapat penjadwalan tryout. Setelah masuk pada jadwalnya tryout nanti diklik masuk. Nah, nanti kita akan ketemu begini. Ini soal yang saya ulangi dari soal nomor 1. Soal nomor 1 kita diberikan surat pendek ya ini. Surat pertanyaan adalah what is Bambang likely to do after reading this message? He is likely ini. Ini soal nomor 1. Nomor 2 ini kita disediakan bacaan tentang tourism good and bad. Pertanyaannya adalah who will likely receive the most financial benefit. Terus soal yang nomor 3 kita diberi bacaan tentang smoking ya. Di sini pertanyaannya adalah karakteristik dari an analytical exposition text. Nah, ini yang mana? Sedangkan nomor 4 kita ada notice. Nah, enclosure itu the closest meaning-nya apa? Nomor 5 kita diberikan bacaan teks tentang antibiotik. Bacaannya the best title text above. Lalu nomor ini ya, nomor 6 kita diberi bacaan tentang teks ini yang sesuai. Teksnya tentang apa? What text about? Soal yang nomor 7, ini soal pedagogik ini. Sebagai guru kelas 5 SD, Pak Aris memberikan pembelajaran menyanyi musik dengan memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan Pak Arif tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama dalam bidang apa. Ini soal nomor 7. Lalu soal nomor 8 masih pedagogik. Bu Suci sedang melakukan identifikasi masalah kesulitan belajar beberapa peserta didik yang menjadi bimbingannya. Untuk mengidentifikasi karakteristik atau ruang lingkup materi yang mengalami kesulitan belajar, maka yang harus Ibu Suci lakukan yang paling tepat adalah apa di sini? Jawabannya soal nomor 9, kita disuruh membandingkan dua teks. Ini similarities dan differences. Nah, ini jawabannya. Yang mana kesamaan dan perbedaannya dari kedua teks tersebut. Nomor 10, kita diberi bacaan tentang webcams. Pertanyaannya is proudly state in the text that. Soal nomor 11, kita diberi pedagogik lagi. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu pada konseptualisasi ini yang mana? Terus yang
Pertanyaan selanjutnya ini tentang brosur. Apa tujuannya? The purpose of brochure. Lalu nomor 13 kita dikasih pedagogik lagi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan. Ibu Kartika menggunakan model pembelajaran project based learning dengan menugaskan peserta didiknya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya peserta didik berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Lanjut nomor 14. Masih pedagogik lagi ya. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari, menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah ini yang nomor 15. Soalnya pedagogik penilaian dalam dimensi belajar dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan perasaan yang diterima baik guru maupun teman sebaya. Percaya diri, sikap menerima orang lain di kelas adalah. Lanjut nomor 16, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku individu dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar apa? Saya jawabnya behavioristik. Nomor 17 diberi bacaan pendek. What did they do during the lunch? Apa yang mereka lakukan ketika makan? Saya jawabnya feed some birds. Ini dikasih poster, tapi tidak jelas apa namanya gambarnya dan tulisannya ya begini. Jadi terserah kalian mau jawab apa. Ini dialog yang nomor 19. What is dialog about? Nah, ini. Saya milihnya adalah past activity karena bercerita kegiatan yang sudah lampau kemarin. Ini dikasih dialog lagi ya. Yang nomor 20 dikasih dialog. Nomor 21 dikasih label makanan. Pertanyaannya, what percent your recommended daily value of calcium? Terus 22 ini disuruh cari reverse to it's itu menggantikan kata apa? 23 ini bacaan antibiotik yang tadi sudah di nomor sebelumnya ini dimunculkan kembali. Ini pertanyaannya adalah statement not true. Yang tidak sesuai dengan bacaan adalah 24. Ini sama notice yang ada di depan tadi dimunculkan lagi. What does caution means? Ini notisnya tentang apa maksudnya? Ini kita 25 dikasih soal pedagogi kembali. Kegiatan pembelajaran mengelompokkan tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biaknya merupakan bagian dari proses berpikir dan dimensi pengetahuan. Apa ini? Nomor 26, Bu Emma memiliki kepedulian terhadap pengembangan potensi peserta didiknya. Pada saat menemukan peserta didik, prestasinya lebih rendah dari tingkat kecerdasannya. Salah satu upaya terbaik yang perlu dilakukan mengatasi kesulitan belajarnya adalah, saya tadi menjawabnya, meningkatkan minat dan motivasi belajar, serta melatih keterampilan belajar. Ini nomor 28. Dikasih announcement. The bull suspend is closest in meaning to. Saya jawab postpone tadi. Bacaan Dominic. Ini disuruh figurative language. Suruh yang mana? Kalimat yang menunjukkan figurative language. Yang 30. Rumusan indikator kunci kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem jaring-jaring sekitar adalah yang mana?
saya memilihnya tadi membandingkan interaksi. Kemudian nomor 31, the greenhouse effect occurs heat radiated from the sun. Ini passive voice ya. Soal 32, ini mencari urutan sequence. Yang nomor 33, strategi komunikasi efektif antara guru dan peserta didik dapat dilakukan dengan cara, ini disuruh milih yang sesuai. Terus yang nomor 34, kalau bacaan banyak gini yang punya keterampilan baca, silakan baca. Saya tidak begitu punya kemampuan untuk baca, jadi saya selalu lihat soalnya. Ini intinya adalah the underline word is closest meaning to. Pedestrian ini dokter anak, saya milihnya baby doctor. Ini saya milihnya ya, baby doctor. Lanjut soal nomor 35. Disuruh cari kesimpulan. If the bus driver had been more careful, the accident wouldn't have happened. It can be concluded. Konklusinya apa? Saya milihnya tadi there was a bus accident. Ini yang 36, kasih bacaan. 2 bacaan tentang John Rowling sama Oprah Winfrey. The correct statement those text above. Ini webcam tadi sudah dimunculkan kembali. Ini 2 teks buat 2 pertanyaan. Lanjut 39. Disuruh nyari main idea, ide dari last paragraph. Nomor 39 dikasih short conversation, dialog pendek. We conclude that, what do you plan for the next holiday? I think I will take a Japanese course. Saya milihnya yang Rizky is going to learn Japanese. Ini soal pedagogik di nomor 40. Di dalam proses pembelajaran, para siswa didik dihadapkan dengan situasi di mana bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba trial and error, menemukan keteraturan pola, menyusun rumus, bentuk umum, membuktikan. Hal ini merupakan proses teori belajar. Saya tadi milihnya konstruktivistik ya. 41 sama, disuruh cari ide pokok dari paragraf kedua. Nomor 42, dialog. 42 ya. Why didn't Sabin go to the movie last weekend? Kenapa dia tidak pergi nonton movie? Saya jawabnya she had already watched before. Karena dia sudah menonton sebelumnya, makanya tidak nonton lagi. Yang 43, disuruh melengkapi kalimat. 44, ini pedagogik ya. Ketika guru A melakukan proses pembelajaran seperti memutar video, CD, audio, menggunakan poster berwarna, tertarik terhadap mengikuti pelajaran sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan karena mempertimbangkan. Saya milihnya minat peserta didik. 45. Ini tadi bacaannya Kiki dan Sabin tadi dipakai lagi untuk bikin soal yang nomor 45. The underline phrase relate to passive voice. Saya jawabnya tadi. Nomor 46, soal pedagogik, unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi, konteks belajar, mengajar, guru dan siswa sebagai komunikator. Komunikasi dua arah adalah
Yang 47, dialog pendek. Ini, I was having a beautiful dream when alarm rang. For you, that also happened to me. You know that, ini, saya jawabnya tadi yang D. 48, kasih bacaan banyak. Saya lemah kalau suruh baca bacaan gini. Ini brosur dimunculkan kembali. Ini, if they are able to visit office before 8:15, the visitor should come. Saya tidak bisa baca brosur ini. Jadi ya terserah kalian mau milih yang mana. Bacaan terakhir soalnya 50 ya. Waktunya 1 jam 30 menit. 90 menit ini. Saya left 8 menit, masih 8 menit untuk mengerjakan soal terakhir. Which sentence is the correct ones? Nah, mana yang sesuai dengan bacaan? Saya milihnya he passed away in his young age. Tidak tahu ini mana, karena dia memang meninggal saat muda. Lalu setelah ini nanti klik finish ya. Klik finish, nanti akan muncul skor kita. Karena hanya 1 kali lihat, saya tidak bisa review lagi. Sekian ya video dari saya, kumpulan soal-soal ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar yang mau tryout. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika Inggris saya belepotan. Saya tahu kemampuan saya di bawah rata-rata. Saya tidak ada maksud apa-apa mengunggah soal-soal ini agar bisa dijadikan referensi teman-teman semua untuk belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.